kan? Hadis Sebenarnya Muslim. sebenarnya sama, Satu, Bos. kan? Oke lah, satu-satu lah. Oke. Ya, Siap. nanti kutunjukkan sama lu matannya di situ. Siap, Di satu-satu. dalam Oke. dalam Lanjut. original teksnya itu tertulis bapak dia, bapak kandung dia, atau paman. Karena di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab, paman itu pun dipanggil dengan perkataan aba atau bapak, paman, Oke. tapi bukan bapak kandung. Nanti tunjukkan, Pak. Oke. Memanggil kepada ayahnya, kan gitu. Memanggil kepada ayahnya itu ayah, padahal itu adalah pamannya. Oke, 1621 dulu kita kaji, silakan. Oke, siap, siap. Baca matanya, isinya baca hadisnya. Lah, tadi aku bacakan tadi, masa aku bacakan ulang? Saya baca Kita ulang. refresh bang, karena kau tadi udah sempat pindah tema dia, udah sempat pindah pertanyaan kau. Biar Oh, kita gitu. refresh. Baik, baik Bang. Santai Bang. 1621 ya. Iya. Oke, Sahih Muslim nih. Ya Bang ya, saya baca ya. Aku mohon izin kepadamu Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ya, jadi memohon ampun untuk ibunya itu nggak bisa. Sama ketika Bang Faruk berdosa, aku mohon ya Allah kepada Bang Faruk ini supaya diselamatkan, tidak diperkenankan. Jadi boro-boro Bang Faruk, ibunya saja tidak diperkenankan oleh Allah, apalagi kamu dan pengikutnya, Bos. Lanjut. Ya. Oke, aku jawab ya. Silakan. Oke. Pertanyaan dari Bang Laskar ini di dalam Sahih ya, kitab Sahih Bukhari ya 1621, di situ Nabi dikatakan Nabi meminta ampun kepada Allah atas ibunya. Dan dikatakan bahwasanya Allah itu tidak menerima ya ampunan atau tidak mengabulkan doanya ampunan terhadap ibunya. Ya, yang jadi pertanyaan dia, bagaimana bisa kau percaya kepada Rasulullah sementara ketika dia meminta ampun kepada ibunya saja dia tidak dituruti Allah. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang ditolak meminta ampun kepada saudaranya, Nabi Nuh alaihissalam juga pernah meminta ampun untuk anaknya Kan'an, akan tetapi dikatakan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, kau jangan jadi orang yang bodoh Nuh. Data Bang, datanya di mana itu Nabi Nuh? Di dalam surah Nuh. Anda baca dimulai dari ayat 10. Saya buka. Nuh berapa? Ya. Surah Nuh berapa? Bentar. Itu nomor berapa itu surah Nuh itu? Surah Nuh. Al-Quran Bang ya? An-Nur kah atau surat Nuh? Oke. Oh, surah Hud 45, Hud 45. Hud 45. Hud itu 45 ya? Iya. Enggak, surat Hud 45. Hud itu nomor berapa? Ketik saja Bang, Hud titik 245. Ini datanya. Aku nggak cari itu, aku langsung buka Al-Quran di aplikasi, Bos. Itu nomor berapa dia? Nah kan, Al-Quranmu saja kau nggak paham, gimana ini Bang Faruk nih? Kita nggak hafal nomor bro, kita ngapalnya ayat, ini yang pakai nomor. Ya. Nah, ini Al-Quran pakai nomor loh. 11, kita nggak hafal nomor, kita surat. Ini pakai nomor nih. Ah, surah Hud itu 11. Nih, surah Hud. Surah Hud nomor berapa? Dari 45 kita baca. Oke, 45. Sampai 47. 46 aja. Nih. Nuh pun pernah ditolak oleh Allah ketika dia minta keselamatan dan pengampunan untuk anaknya. Apakah dengan penolakan dari Allah itu membatalkan kenabian dan keselamatan dari Nuh untuk umatnya? Tidak, bro. Tidak, bro. Ini datanya, bro. Ketika Nuh berdoa kepada Allah dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, ahliku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
Lanjut 46-nya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Bukan hanya Allah tak menerima ampunan untuk anak-anaknya, dipatahkan Allah, diputuskan Allah hubungan dia dengan anak kandungnya sendiri langsung. Bang Faruk, saya konfirmasi dulu Bang Faruk. Tapi itu jelaskan. Bukan, di sini kan bukan konteks pengampunan dosa, Bos. Beda dengan tadi itu. Dulu, ya Allah. Sabar dulu, kau tadi menjelaskan, aku diem. Ketika aku lanjut, karena tidak ada pengampunan di sini, Bos. Ini bukan konteks pengampunan. Nanti aku jelaskan pengampunannya. Sabar dulu lah, bro. Kan jadi blunder aku. Baik, lanjut. Ulang ya. Di dalam hadis Bukhari 1621, di situ Bang Laskar tadi memberikan data bahwasanya Allah menolak ampunan untuk ibu Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW meminta ampunan terhadap ibunya. Dan dengan dalil itu dia mau menyatakan bahwasanya jangankan kamu, ibunya saja tidak dapat ampunan dari Allah ketika Nabi minta doa. Sebenarnya penjelasannya itu cukup jelas Bang. Karena apa? Yang pertama, ibu Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Maka wajar Allah menolak ampunan itu tadi terhadap orang tuanya. Karena ibunya meninggal sebelum dia menjadi Nabi. Sementara aku menjadi umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Itu nggak perlu lagi aku jelaskan sama Anda kan? Anda sudah tahu kan? Bahwasanya duluan mamanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, baru Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Disebut dengan itu di zaman fatrah. Itu urusan Allah. Pengampunannya itu tadi. Tapi kalaupun kau mau mengarah, jangankan kau, Nabi saja meminta ampun kepada mamanya saja ditolak oleh Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, Nuh juga merasakan hal yang serupa. Tetapi ada yang spesial Bang, ada yang spesial dari Nabi Bang. Ketika dia minta ampunan kepada Allah terhadap mamanya, tidak diputuskan Allah hubungan dia dengan mamanya. Tetap dia adalah mamanya. Hanya saja ampunan itu tidak diterima oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah. Tetapi Nuh lebih luar biasa Bang. Diputus oleh Allah anak kandungnya. Dikatakan Allah, dia bukan ahlimu, dia bukan anakmu, kata Allah. Tengok, Nuh minta ampun kepada anaknya, keselamatan. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Kalau kau mau tahu tentang pengampunan itu tadi, kau baca dari surah apa? Dari mulai ayat 43 bro, baru ke 45. Terlalu panjang datanya aku tunjukkan. Ke poinnya Oke. Kita cross check karena yang Anda bawa Bang Faruk itu belum ada konteks pengampunan, memohon ampun atas. Nanti di ayat sebelumnya bro. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Engkau adalah hakim yang paling adil. Ya Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang BODOH, ditolak. Iya, pengampunannya di mana ya? Membahas pengampunan saya dari ayat. Dengar dulu bro. Ya, dari ayat sebelumnya saya baca loh bro. Tidak ada tentang konteks pengampunan. Dari konteks. Dengar dulu bro. Yang jadi pertanyaannya, ketika Allah menolak permintaan dari Nuh untuk keselamatan anaknya, apakah pada saat itu tertolak kenabian dari Nuh? Jawab Bang Laskar. Ngelek aku ya? Cek. Ngelek aku ya? Bang Naga, aku ngelek Bang Naga. Makanya itunya jangan di mute lah. Kita bicara kita jauh-jauh lalu udah di mute. Gimana sih? Ya, baik Pak Farung. Tadi saya sudah di mute oleh moderator. Anda menanggapi tadi pertanyaanku. Iya, saya mau tanggapin.
Apakah dengan tertolaknya doa Nuh, ditolaknya doa Nuh oleh Allah, serta merta menjadikan Nuh batal menjadi seorang nabi? Oke, tidak batal, tapi konteksnya bukan di situ. Pembahasan kita bukan di situ, Bos. Kedua, apakah dengan kejadian ini ditolaknya doa Nuh oleh Allah pada saat itu, ya, serta merta ya menjadikan semua doa-doa dari Nuh itu tertolak? Tidak dijawab saja, Bos, karena memang sudah lari konteks Anda. Jawab dulu, aku udah tunjuk data. Apakah dengan kejadian ini kita Bos, bisa menyatakan berarti maaf, Bang. di kemudian hari setiap doa dari Nuh itu akan tertolak? Ya, kalau soal itu urusan Nuh lah. Itu urusan Nuh dengan Allah. Ya. Enggak, masalahnya konteks yang Anda bawa, Bang. Anda lari konteks. Anda untuk beraudiens, bro. Ya. Apakah Aduh, Bang, dengan ini nggak bisa penolakan dari diskusi. Allah atas doa Nuh ini serta merta menyatakan doa dari Nuh ini tertolak? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya, Bos? Nah, Jelaskan itu dari jelas ditolak oleh itu toh. Allah Subhanahu wa taala ketika Muhammad memohon kepada Allah itu ditolak. Dengar, ketika Nabi minta ampun kepada ibunya saja ditolak oleh Allah. Bagaimana dengan Ya. kau Faruk? Iya kan? Iya. Oke. Nah, oke, kita kaji sederhana aja nih. Kita pakai akal nih. Baik. Mana duluan, Bang? Nabi menjadi seorang nabi atau meninggalnya mama Nabi? Ya, meninggalnya mama Nabi. Meninggalnya mama Nabi, oke. Karena berduluan meninggalnya ibunda Nabi, karena ibunda Nabi duluan meninggal, lalu 40 tahun usia Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apakah ibunda Nabi ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, bukankah Nabi Muhammad itu sebagai pembawa syafaat? Ya? Dia kan pembawa syafaat, Bos. Apakah syafaatnya Nabi ini untuk umatnya atau untuk orang-orang di luar dari umatnya? Ya, tentu saja untuk keluarganya dan juga untuk umatnya. Keluarganya nggak ada, keluarganya. Nggak ada datanya itu syafaat Nabi untuk keluarganya, nggak ada. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Dia pembawa syafaat. Nabi untuk keluarganya nggak ada. Pengarang. Oke, sekarang masuk ke Nuh. Di mana di sini berbicara pengampunan dosa? Anda suruh saya baca 43, 44, 45. Saya tidak dapatkan di sini. Ini tentang ibadah. Bang Laskar, tunggu dulu. Ketika aku sudah sampai kepada klimaks tadi pertanyaanmu, kenapa kau mundurkan lagi aku ke belakang? Kan Anda bilang kan menjelaskan tentang pengampunan anak Itu Nuh. membuat perbandingan tentang doa. Kan ku bilang tadi, Nuh saja minta keselamatan dia. Ingat, ku bilang keselamatan, bukan dosa. Keselamatan. Di mana keselamatan anaknya? Di mana keselamatan anaknya? Di mana keselamatan anaknya? Ayat berapa? Mau baca, kita baca dimulai ayat 40 ya. Oke, mana keselamatan anaknya ya? Anaknya lalu bilang anaknya. Oke, 40. Ini kisah tentang Kanaan yang digulung ombak. Ini Coba. tentang air bah. Iya. Silakan ayat 40. Nih, Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar Nomor dan berapa? berlabuhnya. Nomor Sungguhnya berapa? Tuhanku benar-benar Maha Pengampun. Dah, Itu nomor 42. berapa, bro? Dan bahtera 42. itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Dipanggilnya anaknya ini, ya kan? Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, ya bunayya, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir seperti si Laskar, kan gitu. Mulai. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Lalu selanjutnya apa dikatakan? Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ditenggelamkan anaknya. Lalu di ayat 44 dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu. Ingat ya, anaknya sudah ditenggelamkan ya,
sudah ditenggelamkan, metong anaknya. Wahai bumi, telanglah airmu, dan hai langit hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Lalu Nuh berdoa dan berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang adil. Ya kan? Lalu Allah menjawab di ayat 46-nya tadi, sesungguhnya dia bukan anakmu, janganlah kau berminta menjadikan kau seperti orang yang BODOH. Data ini kukasih sebagai perbandingan. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja yang pernah tertolak doanya. Nuh pun ketika minta keselamatan untuk anaknya sendiri, anak kandungnya, ditolak oleh Tuhannya. Apakah ketika itu batal kenabian dari Nuh? Tidak. Apakah ketika itu kita nyatakan berarti setiap Nuh berdoa akan ditolak oleh Tuhannya? Tidak. Sekarang kita membahas tentang dosa. Di dalam hadis Bukhari, Muslim, hadis Bukhari tadi yang kau kasih 16:21. Di situ dikatakan Allah menolak doa Nabi Muhammad SAW ketika dia mendoakan dan minta ampun terhadap ibunya. Ya, kita kaji. Kau membahas tentang syafaat. Bagaimana dengan kau Faruk? Mamanya saja ketika dia minta ampun kepada Allah terhadap mamanya ditolak. Kau bagaimana? Jauh beda aku sama mama Nabi. Mama Nabi Muhammad SAW itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ingat. Ibunda terkasih dari Nabi Muhammad SAW, termasuk ayahanda Nabi Muhammad SAW, itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka meninggal dunia. Mereka meninggal dunia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan itulah rencana Allah yang indah terhadap Nabi. Supaya apa? Supaya tiada pertentangan, bro. Supaya jangan menjadi olok-olokan untuk orang-orang kafir. Seandainya kalau mamanya hidup, bapaknya hidup, bisa saja Nabi mengalami hal yang serupa. Sebagaimana Lut memiliki istri yang khianat, sebagaimana Nuh memiliki anak yang khianat. Itulah alasan rencana Allah. Makanya ibunda dan ayahanda tercinta dari Nabi dibuat meninggal dunia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Baik, oke. Yang kedua, sebentar Bang, Anda sudah terlalu lama. Saya nanggapin itu. Kau diam dulu, ini ilmunya. Diam dulu kau. Aduh. Ya. Yang kedua yang jadi poin penting, syafaat Nabi Muhammad SAW itu untuk umatnya. Kupotong batang leherku jika ada satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan syafaatku untuk saudaraku, keluargaku. Bahkan ketika dia mati, yang diingat dia adalah ummati, umatku. Ingat ya, syafaat Nabi Muhammad SAW itu untuk umatnya. Dan aku, Bang Faruk Syanipar, adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka syafaat Nabi Muhammad SAW anak Muhammad. Anaknya Muhammad itu umatnya bukan Bang? Anaknya Muhammad itu termasuk umatnya nah Bang? Siapa? Kan dia setelah udah jadi nabi. Segini, saya tanggapin ya. Oke lah, saya tidak bahas tentang Nuh. Oke, itu kan Anda hanya mengambil contoh tentang doa Nuh, ya kan? Betul nah Bang? Iya. Betul ya? Baik, sekarang saya buktikan satu lagi Bang, bahwa apa yang Anda ocehan itu omong kosong semua. Rasulullah itu bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Dia katakan, beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila surga bosku, tidak juga aku. Lihat keluarganya, sahabatnya, 50-42 Bang. Ya. Nanti abang jawab nanti. 50-42. Oke. Ya.
Nih, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi dua-dua ini 50:42 dan 50:37 menerangkan bahwa baik pengikut Muhammad maupun Muhammad itu tidak dijamin untuk dia memperoleh surga dengan caranya itu. Karena kan Islam kan utuh selamat itu dengan amalnya, dengan caranya sendiri. Cari masing-masing keselamatanmu. Nah, dengan usaha Muhammad, usaha teman-temannya itu tidak membawa mereka ke dalam surga. Silakan, Bang. Silakan. Ya, jadi begitu teman-temannya. Tadi, kok gini, kok bisa dibesarkan aku? Bentar ya. Bang Faruk kalau ngomong harus dibesarkan, karena kita mau ngomong pakai data, ya kan. Ternyata inilah alasannya mungkin kenapa Bang Laskar ini nggak mau naikkan Bang Faruk di komalnya. Kemampuannya cuma segini rupanya, Bang. Aduh, jangan teremi, Bang. Anda nggak pernah minta ke saya gini. Bentar, sebentar. TV gini. Baik. Enggak, saya konfirmasi aja, Bang. Saya konfirmasi. Enggak, Bang. TV Laskar Kristus itu bukan hanya saya. TV Laskar Kristus yang lain itu tidak open cam. Saya open cam di YouTube juga saya open cam. Iklan itu, kita lewatkan iklan itu. Nah, iya, makanya jangan framing. Iya, diam dulu lah, Bang. Iya, saya mute. Silakan jawab. Ternyata kemampuan Bang Laskar Syed ini masih hanya bermain-main di hadis yang itu. Dia belum menyentuh ke Al-Quran, Bang. Dia masih mempertanyakan lagi apa jaminan keselamatan dari Allah untuk Nabi. Sementara di sekitar rumahnya mungkin ada banyak masjid, di mana sebelum azan berkumandang, muadzin itu membaca Al-Quran surah Al-Azab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Makna dari salawatnya Allah kepada Nabi ditafsirkan para ulama dan dipelajari dari nahwu dan soroknya. Makna salawat itu adalah rahmat dari Allah. Allah sudah memberikan rahmatnya. Sama dengan hadis yang kau katakan tadi, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada janji jaminan keselamatan selain rahmat dari Allah. Gak ada jaminan keselamatan. Malah hadismu tadi menunjukkan kebenaran dari surah Al-Adab ayat 56. Bahwasanya amal kau itu, sholat 5 waktumu itu, puasa bulan Ramadanmu itu, zakatmu itu, apalagi sedekahmu itu tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin kau masuk surga. Tapi rahmat dari Allah itulah yang menjamin keselamatanmu nanti setelah kau mati. Dan keselamatan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW sudah tertuliskan di dalam surah Al-Adab ayat 56. Belum lagi begitu banyaknya pujian-pujian dari Allah terhadap Nabi, di mana dikatakan Allah bahwasanya sudah ada suri teladan. Ingat ini tengok ini, Bang. Berarti gagal donasi nih ya. Gagal donasi, jadi nggak perlu donasi. Amal ibadahmu itu nggak perlu, nggak laku di hadapan Allah. Jadi umat Islam yang kasih donasi untuk Faruk itu jangan iming-iming Anda memperoleh keselamatan ya. Karena di dalam Sahih Bukhari 2548 juga pun itu anaknya Fatimah pun tidak. Ya, jadi pemikiran teman-teman Kristen gini, Bang, sumbu pendek pemikirannya. Sekarang ditanyakan, bagaimana cara menggapai rahmatnya Allah? Cara menggapai rahmat Allah dengan kau bertakwa, kau taat, diperintahkan kau sholat kau 5 waktu, diperintahkan kau puasa kau bulan Ramadan, diperintahkan untuk kau berzakatlah kau. Itulah menjadi musabab kau mendapatkan rahmat dari Allah.
Tapi kan bukan usaha, bro. Jelas tadi toh. Allah. Tunggu dulu bang. Ya. Di dalam surah Al-Adab, kita baca surah Al-Adab 21. Ini sekarang Al-Adab 21. Tengok ini, jaminan bahwasanya aku katakan rahmat Allah itu udah dapat kami bang. Melalui apa? Melalui kami ikuti suri tauladan dalam diri Nabi. Nabi sholat kami sholat, Nabi puasa kami puasa, ya kan? Nabi zakat kami zakat bagi yang mampu, Nabi bersedekah kami bersedekah. Beda sama kalian. Yesus sujud kalian joget-joget pargoy kesurupan. Ini bang, Al-Adab 21. Baca bang. Baca bang. Betul jelaskan bang. Besar kali ini aku baca bang. Baca bang. Baca bang Laskar. Kejang-kejang. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiku yang tercinta, benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu manusia, yaitu bagi orang yang mengharapkan apa bangku? Baca bang. Mengharapkan apa bangku? Mengharapkan apa bangku? Baca dong. Silakan baca saja. Silakan baca saja. Apa Bang Laskar? Jawab dong Bang Laskar. Baca dong Bang Laskar. Rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Di dalam aku sudah katakan tadi kan, benar kata Nabi, rahmat Allah yang memasukkan kami ke dalam surga. Akan tetapi cara-cara mendapatkan rahmat dari Allah itu tadi sudah ditunjukkan Nabi. Ditentukan Allah melalui apa? Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai apa tadi Bang Laskar? Lupa aku bacanya. Sebagai apa Bang Laskar? Sebagai suri tauladan. Nabi sholat, aku sholat. Nabi puasa, kami puasa. Nabi zakat, kami zakat kalau mampu. Nabi bersedekah, aku bersedekah. Sudah kujadikan di suri tauladan. Maka dikatakan Allah di kalimat berikutnya, untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Sekarang jawab pertanyaanku. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapak memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Silahkan. Oke, baik. Besarkan saya host. Siap. Teman-teman ya. Gilirannya saya. Bukan satu ayat dalam Bible di mana Bapak menjanjikan keselamatan ataupun surga untuk orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahannya. Silahkan. Ya, baik. Saya jawab dulu Saya jawab dulu ya. Nanti gini, bisa nggak kita bicara 5 menit Bang? Biar kita teratur gitu. Saya 5 menit. Saya jawab 5 menit, Anda nanti jawab 5 menit sekaligus pertanyaan. Silakan kau jawab saja, aku diam. Aku konsisten, aku akan diam. Silakan. Aku mute nih. Aduh. Oke, baik. Tapi saya boleh bantah dulu ndak? Pernyataan Abang. Bang, jawabanku tadi sudah jelas Bang beserta dengan data-data dan juga. Iya, tapi kontradiksi Bang. Kontradiksi Bang. Jadi saya tanggapin dulu. Saya tanggap. Gini Bang Laskar, kau seorang pendebat. Seharusnya kau sudah menyiapkan ketika kau ingin bertanya. Contoh kayak Bang Farouk. Sebenarnya tadi kau itu giring kau. Pertanyaanmu itu sendiri, pertanyaanmu itu aku yang menggiringmu. Supaya apa? Supaya aku bisa menanya balik ke kau selaras dengan materi kita. Maka jika memang kau seorang pendebat yang ulung, giring pertanyaanku menuju tanggapan dari jawabanku. Silakan. Itu pendebat yang keren itu. Silakan. Oke, baik. Oke. Nggak, Anda nanti mau tanggapin tidak tanggapin, tapi saya mau itu dulu, nanti saya jawab pertanyaanmu ya. Jadi gini, ya, saya akan sampaikan dulu, karena Anda mengatakan tadi bahwa Muhammad itu sudah pasti masuk surga. Tadi dibantah tadi dalam Sahih Muslim tadi yang saya sampaikan. Kemudian Anda mengatakan juga bahwa kami ini umat Rasulullah, pasti kami akan diselamatkan ya melalui rahmatnya Allah. Nah sekarang begini, Muhammad saja tidak bisa membela siapapun bos. Nih dalam Sahih Bukhari 2548 ya dikatakan apa? Wahai Bani Abdam Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah,
Aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad. Ya putri Muhammad. Kamu siapa Faruk? Ya, Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu mau di hartaku. Sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Ya, jadi itu kontradiksi dari apa yang Bang Farul sampaikan, bahwa Nabi Muhammad itu pasti dijamin keselamatannya, ya, dijamin. Ya, nah sekarang nanti Anda tanggapin itu sambil saya jawab pertanyaanmu. Itu diskusi yang benar. Anda bertanya, saya konfirmasi lagi pertanyaanmu ya, supaya ini. Anda bertanya, di mana Allah Bapa mengampuni dosa dan memasukkan surga orang yang mentuhankan Yesus, betul? Ya, siapa yang mentuhankan Yesus? Mute. Pak Faruk mute. Dosa, aku tidak ada berbicara tentang dosa. Simak pertanyaanku, Bang. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapak yang telah mengutus Yesus memberikan janji keselamatan ataupun surga kepada orang-orang yang mentuhankan Yesus atau menyembah kepada Yesus. Bukan dosa, Bang, bahas ya. Oke, baik. Geser stikernya, Bang moderator. Oke. Kita lihat Yohanes 3:16 ya. Nih. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, kepada siapa? Kepada anaknya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat datang di kebenaran, Bang Faruk. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi barang siapa yang percaya, kok tidak nyambung? Ini Allah ini. Di mana di situ? Oke, di mana di situ tertulis kata Tuhan dan juga sembah? Di mana, Bang? Nah, kamu tahu sendiri bahwa kami mentuhankan Yesus, toh? Jangan tafsir, Bang. Jangan tafsir dulu. Bukan tafsir. Kami kan mentuhankan Yesus karena Dia adalah Tuhan. Mana di dalam Yohanes 3 nomor 16 itu ada tertuliskan kata Tuhan dan juga sembah. Ada nggak di situ? Bang Farul, ketika Anda menjelaskan tentang Nuh tadi, saya kejar Anda tentang pengampunan. Anda nggak bisa buktikan. Ini literally kontekstual. Ku tanya sama kamu tekstualnya. Nah, Anda tanyakan, yang percaya pada Yesus akan diampuni dan diberikan hidup kekal. Betul? Tanya tentang kata Tuhan dan juga sembah. Kok kasih pula aku ayat itu, ya Allah? Bahwa secara pun tidak secara letter-let dituliskan, Anda bisa bernarasi di situ. Dan selama ini Anda tahu Kristen mentuhankan Yesus. Nih. Karena begitu besar kasih Allah. Ini Allah ini yang telah memberikan Yesus anaknya. Yang percaya pada Yesus tidak binasa. Ini jaminan kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Kalau Anda cari ayat di mana Yesus menjadi Tuhan, ya saya bisa bawa dalam Yohanes 13 ayat 3. Apa? Yohanes 13 ayat 13. Di Yohanes 3 nomor 16 itu dikatakan ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Oke. Di situ percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai Tuhan, Dia adalah Tuhan dan utusan. Oke, buka datanya. Yohanes 17 nomor 3. Lari lagi ke Yohanes 17 ayat 3. Oke, silakan. Saya bacakan. Saya bacakan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus menyatakan Dia utusan. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Sudah, Bang, sudah. Waktu saya, Bang. Waktu saya. Saya sudah buka. Saya tidak lari dari pertanyaanmu. Saya sudah buka. Inilah teman-teman ya teman-teman Muslim ini, terkhusus Bang Faruk ini, otaknya nggak nyampai. hanya pandai memframe ayat. Oke, perhatikan nih. Sebelumnya, karena kita melihat Alkitab itu tidak hanya berfokus di sini. Perhatikan nih. Saya jelaskan kepada Anda. Lihat. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya sebentar.
Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Perhatikan, Yesus memberikan hidup kekal ya. Oke. Ayat 3. Iya, saya baca. Aduh. Kejang-kejang Bang Faruk kejar-kejang. Ya, jangan kejang-kejang Bang. Anda debater yang profesional di sini. Pengikut Anda luar biasa banyaknya karena Anda pandai membahas Alkitab, tapi Anda nggak pandai bahas kitab sucimu sendiri. Oke. Dia ini bertentangan di sini. Anda nggak ngerti Bukhari 2548. Oke, baik bangku. Saya baca ayat 3-nya. Tenang, jangan kejang-kejang. Ya, pertama di ayat 2 Yesus memberikan hidup kekal. Ayat 3, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Diam, tidak putus di situ. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan. Aduh, Bang Faruk, Anda training lagi. Saya belum selesai Bang, ini waktu saya. Baca Matius 7 nomor Sebentar, 22, jangan lari-lari Bang. Saya kupas ini. Saya telanjangin Anda. Saya menelajangin Anda di sini. Diusir oleh Yesus. Saya menelajangin Anda di sini dulu. Nomor 22 Saya sampai 23. menelajangin Anda di sini Gak dulu. usah, itu udah jelas Yesus utusan. Nah, kan takut. Udah jelas dia utusan kok. Yesus utusan, dia sebagai Mesias, dia raja, dia utusan nabi, dia Mesias itu imam. Tuhan atau manusia? Perhatikan. Mesias itu artinya Tuhan atau utusan? Mesias. Dia imam, dia raja, dia ya nabi. Jadi ya itu jabatan kemesiasan ya. Tapi ingat Yohanes 1 ayat 1, Yesus setara dengan Sang Bapa. Dia adalah Allah. Sekarang ini sebentar Bang, ini waktu saya. Katanya tidak potong-potong. Katanya tidak potong-potong. Mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Bang, Bermujizat atas nama dia. katamu tadi Anda tidak potong. Bang, Diam dulu, konsisten Bang. Konsisten Bang. Yesus mengusir orang Ya, yang dia memanggil utusan. Tuhan. Yesus Dibuat atas nama utusan, dia. tapi tidak Mujizat sama atas nama seperti dia. nabimu. Bahkan Yesus mengatakan dia Yesus si pembuat utusan, neraka. tapi tidak Baca sama Matius seperti 7 nabimu. nomor 22 sampai Karena 23. Baca ini. nabimu itu bukan nabi. Baca. Ya, Oh, jadi nggak dulu, relevan. Bang. Nyebrang dulu. Ya, makanya besarkan. Kenapa dikecilin? Matius 7. Iya, kenapa? Ini waktu saya, Faruk, ini waktu saya. Inilah teman-teman, tidak konsisten. Tadi Ini mulutnya datanya sama. sama Ini makanya Nih, kalau datanya dibilang ini. anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Sama Baca. seperti Faruk. Baca, Babi nangis, kembali jangan ke nangis. kubangannya, anjing kembali ke muntahnya. Nah, itulah Ini. Bang Faruk. Baca nih. Nanti kita kupas itu. Kita Banyak fokus. kepadaku. Fokus. Itu tentang nabi palsu kok. Ayat 15-nya tentang nabi palsu yang datang belakangan. Dia dulu lah, Bang Itu tentang Laskar. nabi palsu yang datang belakangan. Nabi palsu yang datang belakangan itu Matius 7 ayat 12 sampai 23. Baca ayat 15. Baca ayat 15 Faruk, baca ayat 15. Aku baca video, Bang. Baca ayat 15. Ya tunggu dulu, nanti kita ke Bang 15. Farul, Jangan makanya jangan lari-lari. Kita fokus. Aku baca Bang, kita fokus, Bang. Anda sudah janji. Anda tidak ganggu. Iya, Anda diam. Ini waktu saya. Iya, Nah, itu sebabnya, teman-teman semua, ya di sini kita lihat kualitasnya. Tidak berani memberikan waktu seluas-luasnya menjelaskan Alkitab supaya dia bisa framing. Nah, ini udah cara-cara ini nih supaya saya diturunkan itu. Kamu yang kejang-kejang. Besarkan saya dong. Biar saya jelaskan, Bang. Saya jelaskan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Iya. dulu Bang, datanya Bang. Dalam Iya, Yohanes betul, saya 17 jelaskan, nomor Bang. 3, Biar saya Yesus jelaskan. itu menyatakan dirinya adalah utusan, bukan Bang, Tuhan. saya tidak menjelaskan loh. Ini kitab sucimu. Saya tidak menjelaskan, saya hanya bertanya. 23.
Kok Anda menjelaskan kitab Yesus suci saya? Tidak pernah dikatakan Tuhan. Kenapa Anda menjelaskan kitab suci saya? Oh, banyak orang sebentar bang. Saya kena pelanggaran. Saya kena pelanggaran bang. Demi namamu dan mengusir setan Bang, demi namamu. saya ganti akun dulu. Saya ganti akun. Iya, turun dulu. Nanti saya naikkan lagi. Turun dulu, saya naikkan lagi. Nanti akun saya TV Laskar Turun dulu, saya Kristus naikkan Bang, ya. lagi. Turun. Nanti akun TV Laskar Ya. Kristus ya. Saya turun dulu. Gak ada.